Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Hari ini Senin 2 Januari 2023 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Lorenzo Mukuan. Saudara, sebelum kita ikuti informasi selengkapnya di Klik Indonesia Pagi, berikut kami hadirkan 2 berita utama yang telah dipilih oleh tim redaksi. Sedikitnya 172 orang terdampak banjir Semarang dievakuasi tim SAR gabungan menuju tempat yang lebih aman. Dengan pencabutan PPKM juga berdampak pada kemeriahan dan semarak malam pergantian tahun di kota Yogyakarta. Saudara, sedikitnya 172 orang terdampak banjir Semarang dievakuasi tim SAR gabungan menuju tempat yang aman. Warga terdampak dalam kondisi selamat dari beberapa titik banjir. Banjir yang melanda kota Semarang membuat relawan dari berbagai unsur bergerak ke lokasi untuk menyelamatkan warga. Mereka yang terjebak kemudian dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan bisa mengevakuasi 172 orang dalam kondisi selamat dari beberapa titik banjir. Namun 1 orang dikabarkan dievakuasi tapi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Semarang Heru Suhartanto mengatakan pihaknya memberangkatkan 5 tim rescue yang dibagi ke beberapa titik di wilayah kota Semarang, diantaranya wilayah Marina Semarang Barat, Telogosari, Pedurungan, Kerobokan, dan wilayah Semarang Utara. Tim SAR menghadapi sejumlah kendala karena genangan banjir cukup tinggi sehingga harus menggunakan perahu. Kedalaman banjir bervariasi sekitar 50 sampai 70 cm. Sebelumnya BPBD Kota Semarang mengkonfirmasi 30 titik banjir yang menggenangi kota itu dengan ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 70 cm. Sementara BMKG Ahmad Yani Semarang mengungkapkan potensi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama beberapa hari. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Ahmad Yani Semarang Giyarto mengungkapkan hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Potensi itu tidak menutup kemungkinan hujan akan disertai kilat, petir, dan angin kencang. Hujan juga diperkirakan terjadi di berbagai daerah Jawa Tengah, diantaranya Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Brebes, Pekalongan, Kendal, Demak, dan Semarang. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau banjir di sejumlah titik kota Semarang serta melakukan pengecekan ke rumah pompa. Tingginya curah hujan yang melanda kota Semarang mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang air. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Jumat malam hingga Sabtu siang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Jalan-jalan di kota Semarang tergenang air dengan kedalaman mulai 30 hingga 60 cm. Selain itu, air juga masuk ke pemukiman warga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pantauan banjir. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini melihat langsung kondisi jalan dan pemukiman warga. Selain itu, Ganjar juga melakukan pengecekan rumah pompa di sejumlah titik penting di kota Semarang. Saya minta agar logistik disiapkan, tempat evakuasi disiapkan, sambil memastikan titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian bisa diprotek. Seperti sekitar pompa itu mesti wajib mendapatkan perhatian utama. Ganjar meminta masyarakat untuk waspada cuaca buruk yang diperkirakan akan terus terjadi hingga tanggal 3 Januari mendatang. Selain di kota Semarang, banjir juga melanda di daerah Jawa Tengah seperti Pekalongan, Pemalang, dan Pati. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk antisipasi. Andri Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, banjir akibat tingginya curah hujan melanda sejumlah wilayah di kota Semarang, Jawa Tengah. Banjir merendam sejumlah wilayah termasuk di jantung kota Semarang.
Banjir akibat tingginya curah hujan melanda Semarang, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menginformasikan ada sekitar 30 titik banjir merendam Semarang dengan ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 70 cm. Salah satu lokasi yang terendam banjir di Kota Semarang adalah Pasar Johar, yang merupakan salah satu denyut nadi perekonomian di Kota Semarang. Ratusan kios di pasar ini terlihat tergenang dan hanya sedikit pedagang yang nekat membuka kiosnya. Akses jalan menuju pasar pun terendam banjir hingga sulit untuk dilalui. Ya kalau hujan, ya 2 kali ini baru pasar duluan belum dipakai sudah kebadiran ini kan dibuat ini kan kalau air dari kalau tidak bisa keluar. Ini untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, terutama itu tadi habis mengevakuasi ada orang dari Mbawen itu terjebak mobilnya, akhirnya untuk sebagian keluarganya untuk pulang ke Mbawen. Jadi untuk mengevakuasi. Meski banjir mulai surut di sejumlah wilayah yang tergenang, namun Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin menyatakan aliran Sungai Tenggang masih siaga banjir. Stasiun pompa bekerja untuk menyedot air masuk ke dalam Sungai Tenggang. Banjir juga masih menghambat laju lalu lintas kendaraan di jalur Pantura, baik di Pantura Barat maupun di Pantura Timur, tepatnya di sepanjang Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bantuan teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan bencana banjir yang sedang melanda sejumlah wilayah di utara Jateng. Dari hasil komunikasi dengan BMKG, Ganjar mengungkapkan bahwa cuaca ekstrim diprediksi akan bertahan hingga hari ini. Andri Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Banjir yang melanda Kota Semarang turut merendam stasiun Semarang Tawang sehingga mengganggu perjalanan kereta api. PT KAI mengalihkan rute kereta jalur utara ke jalur selatan. Banjir menggenangi stasiun Semarang Tawang setinggi 20 cm dan beberapa titik jalur kereta api. Akibatnya sejumlah jadwal perjalanan kereta terganggu dan mengalami keterlambatan sejak Sabtu kemarin. Sedikitnya 4 perjalanan kereta mengalami keterlambatan, diantaranya kereta Kamandaka tujuan Tegal Semarang, kereta Menoreh Semarang Jakarta, kereta Joglo Semarkerto, dan kereta Ambarawa Express tujuan Surabaya Semarang. Bahkan para calon penumpang yang akan menuju stasiun Tawang harus menerjang genangan air yang cukup tinggi. PT KAI Daop 4 Semarang mengalihkan pelayanan kereta di stasiun Semarang Tawang ke stasiun Semarang Poncol. Untuk pelayanan di stasiun Semarang Tawang ini masih bisa dilakukan dengan melewatkan calon penumpang itu lewat di ruang luxury dan arah pintu keluar. Itu bisa dilakukan dan juga boleh penumpang melakukan naik di stasiun Semarang Poncol. Untuk KA yang langsung dari timur maupun barat nanti dihimbau kalau bisa naik dari Semarang Poncol karena lebih aman untuk bisa dituju oleh kendaraan. Sementara itu PT KAI mengalihkan perjalanan 10 kereta api lintas jalur utara Jawa Tengah dialihkan ke jalur selatan, yakni kereta api Matarmaja rute Semarang Jakarta, kereta api Brantas rute Jakarta Blitar, kereta api Majapahit rute Malang Jakarta, dan kereta api Brawijaya rute Malang Jakarta. Selain itu PT KAI juga membatalkan keberangkatan 4 rangkaian kereta, yakni kereta api Blora Jaya rute Semarang Cepu dan kereta api Kamandaka rute Semarang Purwokerto. PT KAI memberikan kompensasi berupa pengembalian biaya tiket 100% bagi penumpang yang batal berangkat. Sedangkan aktivitas perjalanan kereta api di stasiun Semarang Tawang kembali berangsur normal karena banjir mulai surut. Saudara, banjir merendam sedikitnya 11 kecamatan di Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah warga dievakuasi karena terjebak tingginya air. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menyebabkan beberapa bencana hidrometeorologi di 37 titik yang tersebar di 11 kecamatan. Berdasarkan data BPBD Kendal menyatakan banjir dan tanah longsor melanda 29 desa atau kelurahan. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 150 cm. Banjir terjadi di hampir semua kecamatan yang ada di wilayah Pantura. Namun wilayah paling parah yang terdampak banjir adalah Desa Kebon Adem, Kecamatan Brangsong. Ketinggian air di dalam rumah warga Desa Kebon Adem ada yang mencapai 1 meter. Petugas mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih tinggi. Masyarakat diimbau agar tetap waspada karena hujan deras diprediksi masih mengguyur sejumlah wilayah di Kendal.
Sementara itu puluhan warga korban banjir yang mengungsi di Masjid Kebon Adem Brangsong, Kendal, Jawa Tengah membutuhkan selimut dan alas tidur yang tebal. Pengungsi ini juga sudah mulai mengeluhkan sakit namun tidak bersedia untuk dirawat di rumah sakit atau puskesmas. Petugas kesehatan dari Puskesmas Brangsong 2 harus mendatangi tempat pengungsian ini untuk memberikan obat-obatan yang dibutuhkan. Listrik di desa Kebonadem sendiri dimatikan PLN, sedangkan di tempat pengungsian masih menggunakan genset sehingga warga bisa beraktivitas meski terbatas. Menurut salah satu pengungsi di masjid ini ada 30 kepala keluarga yang mengungsi, sebagian di lantai bawah dan di lantai atas. Warga akan bermalam di sini karena air masih tinggi, jadi memilih mengungsi. Kalau kebutuhan yang diperlukan selain bahan makanan juga selimut karena udaranya dingin. Iya, tetap malam di sini belum bisa dihuni rumahnya. Oh, berarti airnya masih tinggi, Pak? Masih sekitar sebagian ada yang sudah surut, rumah-rumahnya, sebagian masih ada di. Apa yang dibutuhkan di pengungsian apa ini, Pak? Sahabat ini, Pak? Itu makanan pokok itu. Kalau selimut, Pak? Air minum, selimut. Sementara pengungsi lainnya mengaku tidak membawa pakaian dan hanya yang dipakai saja. Pasalnya seluruh pakaian yang ada di rumah tidak bisa diselamatkan karena air cukup tinggi hingga 1,5 meter. Barangnya nggak ada yang diselamatkan, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Kulap semua. Semua. Berarti ini bawa apa aja nih, Bu? Cuma pakaian toh? Bawa orang, pakaian tetap ini rasa anu. Bu, yang dibutuhkan apa, Bu? Biasa semua tuh di rumah. Yang dibutuhkan apa saat ini, Bu? Apa sih, Pak? Makanan. Selimut. Kan artis. Dingin ya? Dingin ya. Petugas kesehatan yang mendatangi tempat pengungsian ini memberikan obat-obatan. Hasil pemeriksaan petugas kepada pengungsi kebanyakan sudah membawa riwayat penyakit seperti darah tinggi dan gula yang tinggi. Sebenarnya sudah disarankan untuk dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, namun pengungsi ini memilih bertahan. Kebetulan ini rata-rata pasien dengan riwayat stroke, darah tinggi, dan gula. Ya? Iya, jadi kondisi pasien lemah. Tadi kita dapat info suruh datang ke sini untuk memeriksakan. Hasil pemeriksaannya itu gulanya tinggi, tensinya tinggi, dan ada riwayat stroke. Hingga Sabtu malam, ketinggian air di sejumlah wilayah yang terendam banjir masih berkisar 70 cm hingga 1 meter. Sedikitnya ada 5 kantong pengungsian di Brangsong dan Kaliwungu yang terdampak paling parah. Visi Utama TVRI Jawa Tengah melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan tebing di wisata Tlogo Putri Kaliurang, Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta longsor di penghujung tahun 2022. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini dan aktivitas pelaku wisata tetap berjalan normal. Tebing Gunung Pelawangan longsor saat terjadinya hujan lebat disertai angin kencang di penghujung tahun 2022. Tebing ini setinggi puluhan meter terletak di kawasan wisata Tlogo Putri Kaliurang, Kelurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan diduga kuat tak mampu menahan derasnya aliran air hujan. Data Pusdalops BPBD Kabupaten Sleman melaporkan akibat kejadian itu, material longsoran memenuhi kolam renang Tlogo Putri dan terbawa aliran air hingga ke terminal Tlogo Putri dengan volume tipis. Bahkan sebuah gerobak sosis bakar hanyut terkena longsor, serta memutus saluran pipa air bersih dan merusak talut mushola Tlogo Putri. Selain di kawasan wisata Kaliurang, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa titik lokasi terdampak hujan lebat disertai angin kencang, diantaranya kerusakan dinding talut di pemukiman tepi Jalan Kaliurang, serta banjir lahar hujan di Sungai Boyong yang menyebabkan satu armada truk pasir terjebak aliran banjir. Sementara di Kapanewon Cangkringan, yakni di Dusun Srunen, Kelurahan Gelagaharjo, sebuah rumah rusak berat akibat tertimpa talut longsor dan sudah dalam penanganan. Di Kelurahan Umbul Harjo, 3 armada jeep wisata terjebak banjir. Jaringan pipa air bersih warga di objek wisata Plonyon juga rusak. Ini ada longsoran, mungkin pipanya kena, terus airnya enggak, terus sempat ini. Dampaknya cuma untuk Kaliurang air minumnya yang susah. Terkait dengan kondisi cuaca, harapan kami
kami menghimbau seluruh masyarakat, pengunjung, pengusaha ataupun pelaku-pelaku wisata yang ada di wilayah lereng Merapi ini untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan, mematuhi himbauan petugas karena memang akhir-akhir ini cuaca cukup ekstrim. Sebelumnya BMKG mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca tentang hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah daerah istimewa Yogyakarta di penghujung tahun 2022. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Pontianak mengeluarkan peringatan gelombang tinggi. Gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim berpotensi terjadi di perairan Kalimantan Barat dan perairan Natuna. BMKG Stasiun Maritim Pontianak memperkirakan ketinggian gelombang maksimum di perairan Kalimantan Barat berkisar antara 6 hingga 9 meter. Perakirawan BMKG Maritim Pontianak Risa Yurisma mengatakan gelombang tinggi diperkirakan terjadi sejak tanggal 30 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Untuk di pesisir Kalimantan Barat, gelombang diprediksi berkategori sedang hingga tinggi. Sementara gelombang dengan kategori sangat tinggi berpotensi terjadi di perairan Sambas bagian utara pada 1 Januari 2023. Wilayah Pontianak juga berpotensi terjadi banjir rob pada 6 hingga 10 Januari 2023. Gelombang pasang maksimum akan terjadi di kota Pontianak pada 8 hingga 9 Januari dengan ketinggian 1,8 meter. Untuk gelombang tinggi di Laut Natuna Utara sendiri kemungkinan masih sampai awal tahun masih diprediksi akan terjadi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim. Potensi gelombang dengan kategori ekstrim dengan ketinggian 6 sampai 9 meter pada tanggal 1 Januari 2023. BMKG mengimbau nelayan serta operator layanan transportasi laut di daerah yang berpotensi gelombang tinggi agar waspada saat beraktivitas di laut. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi sepekan terakhir ini membuat rumah-rumah warga di pesisir pantai Demak, Jawa Tengah hancur diterjang gelombang tinggi. Seperti rumah warga di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, akibat terjangan gelombang dan tiupan angin kencang, rumah warga roboh tak tersisa. Sedikitnya 4 rumah warga Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak habis tak tersisa diterjang gelombang tinggi dan tiupan angin kencang sepekan terakhir. Tingginya gelombang yang terjadi di Laut Jawa membuat warga Desa Bedono tidak berdaya. Selain menghancurkan rumah, dampak gelombang tinggi ini juga menghentikan aktivitas warga untuk melaut. Ketua RT setempat mengatakan terjangan gelombang tinggi terjadi sudah seminggu terakhir, namun yang paling parah terjadi pada Kamis malam. Gelombang dengan ketinggian 2 hingga 3 meter memporak-porandakan bangunan rumah warga yang berada di pesisir pantai. Dari data sementara untuk rumah warga yang rusak berat ada sekitar 4 rumah, namun pihak desa terus mendata kerusakan bangunan serta korban jiwa akibat dampak cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Kejadian jam setengah 11 itu angin sama gelombang itu sangat tinggi sekali. Jadi rumah pada rubuh dan warga-warga di sini pada ngungsi semua. Berapa rumah ya? Ada 4 rumah rubuh. Ketinggian gelombang itu berapa, Mas? Ketinggian gelombang mencapai 2 sampai 3 meter. Itu dari apa, Pak? Itu kemarin dari Malang. Masyarakat pada ngungsi. Ya. Banyak kan ada di jalan-jalan semua. Jaga angin gelombang masih tinggi. Menurut BMKG, dampak cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi di pesisir Laut Jawa akan terjadi sampai tanggal 2 Januari 2023. Andri Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang, setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, ribuan wisatawan memadati Pantai Padang pada malam perayaan pergantian Tahun Baru 2023. Meski dilarang, wisatawan yang memadati Pantai Padang merayakan malam pergantian tahun dengan pesta kembang api. Ribuan wisatawan yang memadati Pantai Padang merayakan pergantian tahun 2022 menjadi 2003 dengan pesta kembang api. Perayaan malam pergantian tahun itu disambut antusias oleh wisatawan Pantai Padang bersama keluarga dan temannya. Salah seorang warga Kota Padang, Sela, mengatakan dirinya sangat senang melihat Kota Padang kembali ramai dan bisa merayakan malam tahun baru bersama pasca pandemi COVID-19. Ia berharap pada tahun 2003 kehidupan di Kota Padang lebih baik lagi dengan program-program pemerintah yang bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau saya sih pribadi senang banget ya, soalnya kan sebelumnya kan kita nggak bisa rame-ramean. Karena saya pribadi saya suka banget rame-rame dan lihat suasana Kota Padang sampai ini. Jadi lebih bahagia pun aja gitu, apalagi sama teman tercinta. Apa harapan di 2023? 2023 saya lebih baik aja sih dari sebelumnya, dan pemerintah Kota Padang sama warga-warga Kota Padang lebih bahagia lagi ke depan. Sementara itu, untuk mengurai kemacetan di kawasan Pantai Padang, pihak kepolisian Polresta Padang memberlakukan penutupan jalur masuk Pantai Padang 15 menit menjelang pergantian tanggal 31 Desember menjadi 1 Januari 2023. Selain itu, polisi juga memberlakukan jalur satu arah kepada kendaraan memasuki Pantai Padang dengan pintu masuk depan Masjid Al-Hakim dan keluar di depan kantor Polsek Padang Barat. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Malam pergantian tahun di kota Yogyakarta berlangsung semarak seiring dicabutnya PPKM dan diperbolehkannya warga berkumpul, menggelar berbagai kegiatan dan hiburan. Seperti pertunjukan pesta kembang api di sejumlah titik yang sangat menghibur warga Yogyakarta dan juga wisatawan. Malam pergantian tahun di wilayah DIY berlangsung semarak, apalagi didukung dengan cuaca yang cerah setelah beberapa hari daerah istimewa Yogyakarta diguyur hujan. Di kawasan ikon kota Yogyakarta Malioboro, sejak sore hari sudah dipadati pengunjung untuk menikmati malam pergantian tahun bersama keluarga. Mereka berjalan kaki berkeliling kawasan Malioboro hingga sekedar duduk di kawasan pedestrian sambil menunggu pesta kembang api dinyalakan. Tidak hanya warga lokal, pengunjung juga datang dari kota-kota sekitar dan wisatawan luar provinsi yang ingin liburan Natal dan Tahun Baru di DIY. Seperti Tono dari Bantul yang rela datang ke Malioboro bersama istri dan anak-anaknya guna mengisi malam pergantian tahun. Tepat pukul 00, warga pun bersorak menikmati pesta kembang api baik yang dilakukan oleh sesama pengunjung maupun digelar sejumlah pihak seperti hotel dan tempat perbelanjaan. Tidak hanya di kawasan Malioboro, di Jalan Kiai Mojo, kawasan Tegarrejo, Kota Yogyakarta, malam pergantian tahun juga berlangsung meriah. Pertunjukan kembang api yang digelar oleh pemilik usaha kembang api setempat disambut meriah ribuan warga yang berkumpul di sepanjang Jalan Kiai Mojo. Pertunjukan ini sangat ditunggu-tunggu mengingat sudah 2 tahun vakum tidak menggelar pesta kembang api akibat pandemi COVID-19.
Pertunjukan kembang api yang cukup menghibur masyarakat ini menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Kiai Mojo maupun Jalan Kodean, mengingat pengemudi kendaraan memilih berhenti untuk melihat pesta kembang api dengan berbagai variasi dan formasi yang indah. Hartono Prihandoko melaporkan. Untuk mengurangi sampah di wilayah perkotaan Marisa, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, membuka posko sampah tahun baru 2023. Sampah yang dibawa ke posko tersebut ditimbang dan ditukar langsung dengan sembako. Ya, roda 4, roda 6, roda... Inovasi Paksatko pakai sampah tukar sembako yang dirintis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato masih terus berlanjut. Kali ini pihak Dinas Lingkungan Hidup membuka posko penanganan sampah di wilayah perkotaan Marisa. Posko tersebut dibuka sejak tanggal 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 Martin Rabiasa menyampaikan, tujuan diadakan posko tersebut adalah untuk mengurangi kapasitas sampah di Pohuwato. Tidak hanya itu, sampah yang diantar di posko ini langsung dilakukan penimbangan dan ditukar dengan sembako sesuai berat dan jenis sampah yang dibawa oleh masyarakat. Hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan warna baru ibu kota Marisa yang menjadi pusat wisata dan sektor lainnya. Fitrianti Tangahu, kontributor TVRI Gorontalo. Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan motor dengan knalpot tidak standar di Kabupaten Tuban diamankan petugas saat malam pergantian tahun. Motor yang dikendarai para pemuda tersebut disita petugas karena nekat menerobos penyekatan petugas. Jajaran Satlantas Polres Tuban merazia kendaraan bermotor yang nekat menerobos penyekatan malam pergantian tahun. Meski lolos di pos penyekatan, petugas menghadang laju kendaraan yang nekat masuk dalam kota dengan knalpot tidak standar atau brong. Sebanyak 43 pemuda beserta sepeda motornya berhasil diamankan oleh petugas. Selain pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm, seluruh sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat. Para pemuda ini selanjutnya dihukum mendorong sepeda motor menuju pos Nataru di Pantai Bom Tuban. Selain itu, sebagai efek jera, mereka juga diwajibkan untuk mengganti knalpot brongnya dengan knalpot aslinya yang sesuai standar. Sebagai peringatan bagi para pengendara knalpot ini supaya tidak melakukan kembali hal yang sama. Untuk knalpotnya kita berikan berita acara penyerahan, jadi penyerahan secara sukarela dari pemilik knalpot brong ini sendiri kepada kita selaku petugas untuk kita amankan supaya tidak digunakan di kemudian hari. Pada razia kali ini, petugas tidak melakukan penilangan pada kendaraan, namun petugas memberikan peringatan pada pengendara dengan menyita knalpot yang digunakan. Hal itu dilakukan untuk memberi efek jera bagi pengendara. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Saudara, di penghujung tahun 2022 terjadi kebakaran besar di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik pakaian dalam wanita terbakar hebat di bagian gudang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, tetapi dugaan awal akibat hubungan pendek arus listrik. Warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dikejutkan dengan kebakaran besar pabrik pakaian dalam wanita di penghujung tahun 2022. Kobaran api terlihat cukup besar melalap bagian gudang pabrik sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara asap hitam membumbung tinggi hingga terlihat dari beberapa sudut kota Bantul. Seluruh armada pemadam kebakaran BPBD Bantul dikerahkan ke lokasi, dibantu armada damkar dari kota Yogyakarta dan UGM, serta kendaraan tangki air dari sejumlah unsur. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan harus bekerja ekstra keras memadamkan api dan menyelamatkan bangunan lainnya agar tidak ikut dilalap si jago merah. Sementara seluruh karyawan berupaya menyelamatkan diri meski terdapat sejumlah karyawan luka ringan dan syok. Memang kebakaran ini kebakaran yang luar biasa, cukup besar sehingga seluruh armada yang kita punya, baik di pos induk maupun di 6 pos
yang ada di Kabupaten Bantul kita arahkan. Dan juga kita dibantu dengan armada yang ada di Sleman dan juga armada kota dan juga UGM. Sehingga kita harapkan kebakaran ini nanti bisa teratasi. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada atau tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Penanganan kebakaran dilakukan secara tersistem sehingga masyarakat langsung bisa melapor dan ditindaklanjuti. Peristiwa kebakaran besar di penghujung tahun 2022 menjadi catatan tersendiri dan menambah jumlah angka kasus kebakaran di Kabupaten Bantul. Demikian Margolaras, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Bantul. Kita ikuti informasi dari Aceh. 4 unit rumah warga di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar hangus terbakar. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran itu membuat warga panik di sekitar lokasi kejadian. Beginilah suasana kebakaran yang menghanguskan setidaknya 4 unit rumah warga di Gampong Uleleung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Akibat kebakaran ini, BPBD Aceh Besar dan Kota Banda Aceh menurunkan sejumlah mobil damkar ke lokasi kejadian untuk memadamkan api agar tidak membesar ke sekitar perumahan warga. Kejadian kebakaran ini diduga terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, sejumlah warga bersama-sama ikut membantu petugas pemadam guna memadamkan api yang semakin membesar. Untuk penyebab kebakaran dan jumlah kerugian yang ditimbulkan masih dalam tahap penyelidikan. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, Polres Nunukan kembali mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 7 kg lebih. Selain itu, polisi berhasil mengamankan 3 tersangka dan kini telah diamankan di Mako Polres Nunukan. Satuan Reserse Narkoba Polres Nunukan berhasil mengungkap jaringan internasional penyelundupan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 7,25 kg. Selain mengamankan barang haram itu, polisi juga berhasil meringkus 3 orang pelaku berinisial NU, JU, dan AB yang berperan sebagai kurir. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, NU dan JU dijanjikan sejumlah uang jika berhasil membawa sabu-sabu seberat 7 kg itu kepada seseorang berinisial AB yang berada di Sulawesi Selatan. Sementara AB juga dijanjikan sejumlah uang dari salah seorang bandar yang berada di Malaysia. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto mengatakan tersangka NU dan JU diamankan di dermaga internasional Tunontaka Nunukan saat hendak naik ke kapal swasta tujuan Parepare. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 12 plastik bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Sementara AB diamankan di Jalan Poros Enrekang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan saat hendak melakukan transaksi pembelian narkotika. Tim melihat terlapor sedang berada di ruang tunggu pelabuhan Tunontaka dan dilakukan pembunuhan sampai ke dalam kapal KM Wijaya. Di D3 penggeledahan dilakukan baik badan dan barang bawaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 12 bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 7 kilo. Lebih lanjut, Riki menyampaikan kini barang bukti telah diamankan dan ketiga tersangka tengah menjalani penyidikan lebih lanjut. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Perum Bulog menyatakan sebanyak 200.000 ton dari kuota 500.000 ton beras impor telah keluar dari negara asal dan saat ini dalam proses pembongkaran di beberapa pelabuhan di Indonesia. Dengan adanya impor, maka permintaan operasi pasar dapat dipenuhi sehingga harga beras di pasaran akan terkendali. Direktur Rantai Persediaan Pelayanan Publik Perum Bulog Muhammad Suyamto menyatakan kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton melalui Perum Bulog semakin memperkuat cadangan beras pemerintah. Dengan adanya impor beras, maka permintaan operasi pasar dapat dipenuhi sehingga harga beras di pasaran akan terkendali. Muhammad Suyamto menjelaskan selama bulan Desember, Bulog mencatat sudah menyalurkan beras operasi pasar sebanyak 220.000 ton dan angka ini paling tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
Ia pun memastikan ketersediaan stok pangan yang dimiliki Perum Bulog dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan penyaluran pada tahun baru 2023. Bulog juga memastikan dapat mengatasi kebutuhan lonjakan permintaan pangan. Ia juga meminta seluruh jajaran Bulog mewaspadai lonjakan permintaan selama Natal dan Tahun Baru 2023. Sementara itu, ketersediaan telur di Padang, Sumatera Barat tergolong normal. Namun sejumlah pedagang mengaku harga telur masih tinggi di tingkat distributor, berkisar dari harga Rp52 hingga Rp56.000 per tray. Pada awal pergantian tahun 2023, stok telur ayam ras, bebek, dan ayam kampung masih aman di Pasaraya Kota Padang. Meski banyak tersedia, namun harga telur di tingkat distributor dan pedagang terus mengalami kenaikan. Pedagang mengaku di tingkat distributor, harga telur saat ini masih tinggi, dan pedagang terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen dari harga Rp52.000 untuk ukuran kecil per satu traynya. Sementara itu untuk ukuran sedang, Rp54.000 dan Rp56.000 untuk ukuran besar per satu traynya. Dari harga normal berkisar dari harga Rp45 hingga Rp46.000 per satu traynya. Selain itu harga telur bebek juga mengalami kenaikan dari harga Rp75.000 naik menjadi Rp83.000 per satu traynya. Sedangkan telur ayam kampung naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per satu traynya. Pedagang memprediksi tingginya harga telur ini akan terjadi hingga pertengahan bulan Januari 2023 mendatang. Harga telur saat sekarang nih lagi melonjak naik. Telur bebek naik juga dari 75 sekarang jadi 83. Telur yang kampung naik juga dari 60 sekarang 70. Dan telur puyuh? Telur puyuh dari 35 sekarang 38. Kalau stok dari ini? Enggak, kalau stok enggak ada kendala. Selalu lancar stok telur, cuma harganya yang naik aja gitu. Pedagang berharap harga telur segera turun karena hal ini sangat dikeluhkan masyarakat yang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian laporan Dodi Syaputra, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, terpantau di Pasar Besar Palangkaraya, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik. Salah satunya harga pada ayam ras yang kerap naik, apalagi saat mendekati hari-hari besar seperti Tahun Baru. Sudah kurang lebih sepekan, harga pada beberapa bahan pangan mengalami kenaikan, salah satunya komoditas ayam ras yang memang kerap mengalami naik turunnya harga. Rahma, salah seorang pedagang ayam ras di Pasar Besar Kota Palangkaraya, mengatakan setiap hari-hari besar biasanya ayam ras memang selalu mengalami kenaikan harga, bahkan stok ketersediaannya pun terkadang kurang, sehingga jumlah penjualannya menjadi sedikit. Ia mengakui minat beli masyarakat juga tidak terlalu ramai. Ada. Dari harga berapa, Jen? Dari harga 35 sekarang 40. Dari kapan tuh naiknya? Dari sebelum Natal. Menghadap Natal naik. Harga ayam yang saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogramnya diperkirakan bisa kembali turun harga beberapa hari ke depan setelah perayaan Tahun Baru. Namun dipastikan ketersediaan stok ayam ras tetap selalu ada baik dari lokal dan luar daerah, mengingat minat masyarakat mengkonsumsi daging ayam masih tinggi. Sebuah video amatir beredar di media sosial kalangan masyarakat Simelu, di mana di dalam video tersebut memperlihatkan warga sedang mengambil telur seekor penyu yang sedang bertelur di tepi pantai Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simelu, ke Provinsi Aceh. Beginilah penampakan video amatir yang direkam warga saat adanya aksi penjarahan telur penyu yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Diketahui video yang beredar luas di media sosial tersebut mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Aksi pengambilan telur penyu yang sedang bertelur di tepi pantai sangat disayangkan, di mana seekor penyu jenis belimbing yang berada di tepi pantai dikerumuni warga. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan penyu sebagai satwa yang sangat dilindungi menjadi penyebab warga melakukan pengambilan telur penyu tersebut.
Menanggapi adanya pengambilan telur penyu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Semelu, Charles, mengatakan bahwa tindakan warga yang mengambil telur penyu sangat disayangkan, dikarenakan telur penyu yang diambil merupakan jenis satwa yang dilindungi. Mana salah satu jenis penyu ini merupakan salah satu jenis penyu yang dilindungi di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan peraturan pemerintah tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, di mana semua jenis penyu, termasuk penyu belimbing ini, merupakan satwa yang sangat dilindungi. Charles berharap agar masyarakat bisa meningkatkan kesadaran untuk tidak lagi mengambil telur penyu di kawasan pantai. Dari Semelu, Al-Ashab, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, serangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kekayaan khas Nusantara, keanekaragaman hayati dan budaya yang memukau, petualangan penuh makna, kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencaksilat? Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Saksikan Solat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Natal merupakan saat berbagi hati serta cinta kasih. Mewakili jajaran direksi LPP TVRI, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan sejahtera Natal melingkupi kita semua. Mari sambut tahun 2023 dengan semangat baru dalam berkarya dan prestasi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, saudara. Belum lengkap rasanya berlibur ke daerah istimewa Yogyakarta jika Anda belum menjelajah wisata alam Lavatur Merapi. Di sini para pengunjung dapat menyusuri area aliran lava dingin Gunung Merapi. Lalu bagaimanakah keseruan jelajah lava Gunung Merapi? Kita ikuti laporan dari tim liputan Nataru Yogyakarta berikut ini. Jauh, kurang lebih perjalanan kita 2 jam. 2 jam. Ya. Oh, mantap! Gunung Merapi adalah salah satu objek wisata paling populer di Yogyakarta. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Yogyakarta untuk mendaki salah satu gunung api paling aktif di Indonesia ini. Namun tidak semua orang suka mendaki gunung, karena mendaki gunung cukup repot, butuh waktu, kesabaran, serta stamina yang cukup. Nah, untuk kamu yang tidak suka naik gunung, namun masih ada cara lain untuk menikmati keindahan Gunung Merapi, yaitu melalui Lavatur Gunung Merapi.
Lava Tour Gunung Merapi bukan artinya kita melewati lava gunung api yang menyala dan panas, tapi kali ini justru akan dibawa keliling dengan menggunakan jeep, menikmati suasana pegunungan yang sejuk di kaki Gunung Merapi. Jadi, kamu gak perlu khawatir karena Lava Tour ini sama sekali tidak berbahaya. Ya, inilah salah satu destinasi wisata yang dapat Anda nikmati ketika Anda berkunjung menikmati wisata alam yang ada di kawasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali Kuning dengan menggunakan jeep, kita menikmati seperti apa menguji adrenalin di sini. Yuk jalan. Kita lanjut lagi ya. Gas. Selain itu juga kita dapat menikmati keindahan alam lainnya. Dengan menaiki mobil jeep, kita akan dibawa untuk menguji adrenalin di beberapa sungai yang ada. Salah satunya adalah Sungai Kuning yang menjadi favorit dari para wisatawan untuk menguji adrenalin. Ya, pemirsa, Museum Mini Sisa Hartaku ini menjadi salah satu bukti sejarah dari terjadinya erupsi pada 5 November 2010 lalu, tepatnya 12 tahun lalu. Dan ini terletak di Kampung Petung atau Dusun Petung yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya kurang lebih 7 km dari puncak Gunung Merapi. Dan memang kenapa ada fosil sapi di belakang saya, dahulunya kampung ini mayoritas warga setempat memelihara sapi perah. Nah pemirsa, salah satu tujuan dari Lava Tour Merapi ini adalah Dusun Petung, di mana 5 November 2010 lalu desa ini terdampak erupsi dan letusan Gunung Merapi. Dusun Petung ini dulunya ditempati oleh 114 kepala keluarga yang jaraknya hanya 7 km dari puncak Gunung Merapi. Saudara, puncak libur panjang dan tahun baru, kolam renang Serayu Tanah Merah dipadati ribuan pengunjung dari Samarinda dan luar Samarinda. Kepolisian dari Polsek Sungai Pinang turun ke lokasi untuk memberikan imbauan kepada masyarakat yang sedang menikmati liburan di kolam renang Serayu. Ribuan pengunjung memadati lokasi rekreasi air kolam renang Serayu, Jalan Serayu, Poros Samarinda Bontang, Kelurahan Tanah Merah, Samarinda. Pengelola pemandian Serayu, Warno, mengatakan peningkatan pengunjung Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 cukup meningkat bila dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Pada hari ini jumlah pengunjung mencapai 3.000 orang. Para pengunjung juga sudah mengantri sejak pagi hari. Bahkan warga dari luar Samarinda harus menginap di wisata pemandian Serayu. Warno menambahkan untuk tarif tiket masuk tidak mengalami perubahan. Peningkatan pengunjung ini juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Salah satu pengunjung berasal dari Marangkayu, Karohmah, mengaku sudah sering ke kolam renang Serayu. Dalam kunjungannya kali ini, Karohmah membawa keluarganya untuk liburan tahun baru. Peningkatan di Nataru ini sangat signifikan untuk tempat-tempat wisata. Kurang lebih di 3.000 pengunjung untuk di tahun baru ini. Rata-rata dari Samarinda, dari luar kota banyak juga. Tahun baruan ya? Banyak keluarga yang dibawa? Satu keluarga? Berapa orang? 12 orang. 12 orang. Ibu dari mana, Bu? Dari Prangat Baru sama Selatan. Dari Prangat Baru? Berangkat jam berapa tadi sampai sini? Berangkat habis ini jam 10. Untuk menikmati liburan tahun baru, pengamanan juga dilakukan dari pihak kepolisian guna mengantisipasi terjadi lonjakan pengunjung di sejumlah tempat wisata di Samarinda pada hari pertama memasuki tahun 2023. Pengelola wisata diimbau untuk mengatur pengunjung serta parkir kendaraan di tempat wisata.
Karena ini hari pertama atau tahun baru, kami melihat terjadi lonjakan pengunjung baik di kolam Serayu ini maupun di kebun desa. Tetapi untuk sementara sampai saat ini masih bisa terkendali, baik dari segi pengunjung maupun kami sudah melakukan himbauan terhadap pengelola, baik dalam hal pelaksanaan kegiatan renangnya maupun parkirnya. Ya mudah-mudahan kita semua dan saya sudah melakukan himbauan agar para pengunjung pun mentaati apa yang diatur oleh pengelola. Di lokasi pemandian Serayu, pengunjung dapat menikmati kolam renang untuk orang dewasa dan anak-anak, serta pengunjung dapat menikmati kolam ombak buatan dengan kedalaman sekitar 80 cm. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, lokasi wisata Danau Suci di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan mengalami peningkatan pengunjung. Danau Suci dulunya eks dapur umum markas Jepang yang kini disulap menjadi lokasi wisata di Sumatera Selatan. Pada musim liburan sekarang ini, Danau Suci ramai dikunjungi wisatawan. Sebagai objek wisata, Danau Suci dilengkapi fasilitas pendukung seperti perahu air, perahu bebek, bungalow, pondok tempat makan, musola, dan tempat hiburan. Aryati selaku pengelola mengatakan sejak Nataru pengunjungnya meningkat dari hari biasa. Mereka datang dari berbagai daerah. Semenjak dari hari Natal sampai sekarang, alhamdulillah pengunjung sangat ramai. Itu pengunjungan dari mana aja? Dari luar Prabu Muli, ada dari Pagar Alam, Lahat, Bangka, Jakarta, Lampung juga ada. Joko selaku pengunjung menuturkan datang bersama keluarga ke lokasi ini setelah mendapatkan informasi dari media sosial. Ini sengaja datang ke sini? Ya biasalah, liburan ya. Liburan ya? Lah sering datang ke sini? Baru inilah. Baru lah. Ya oleh liburan ya. Tahu dari mana ada Danau Suci ini? Ya, di Google kan ada dia. Oh di Google ya. Di Google kan, ya. Jadi penasaran gitu ini. Penasaran kan. Penasaran langsung sini. Lokasi Danau Suci mudah dijangkau, berjarak sekitar 2 jam dari ibu kota Muara Enim dan 1,5 jam dari kota Palembang. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, pengunjung dari Aceh, Singkil, Subulo, Salam dan sekitarnya memadati objek wisata Pantai Cemara Indah. Mereka memilih menghabiskan libur tahun baru di pantai ini lantaran keindahan dan lokasinya yang strategis. Jumlah pengunjung di Pantai Cemara Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil meningkat drastis dari hari biasanya. Hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat mengisi libur tahun baru di Pantai Cemara Indah atau yang biasa disebut Pantai Gosong. Pengunjung yang berwisata ke pantai ini tidak hanya berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, namun juga berasal dari luar kabupaten seperti Subulu Salam dan Aceh Selatan. Kendati terik matahari terasa menyengat, namun pesona Pantai Gosong membuat pengunjung seakan tidak peduli. Mereka asik bermain air dan pasir, sementara sebagian lainnya menikmati semilir angin di pondok. Salah seorang pengunjung, Mahlil, mengatakan ia kerap mengunjungi pantai itu saat hari libur lantaran selain indah, Pantai Gosong mudah dijangkau. Karena lumayan dekat dan lumayan indah dan lumayan murah untuk biaya. Sering kemarin? Sering, udah beberapa kali lah. Pantai sepanjang 1,2 km ini menyuguhkan pemandangan pantai dengan jajaran pohon pinus. Pantai ini juga merupakan salah satu destinasi wisata primadona di Kabupaten Aceh Singkil yang selalu ramai khususnya saat hari libur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Lorenzo Mukuan bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
terasum dan tercipta saat Tuhan sedang tersenyum. Hamparan alam penuh pesona dan keramahan masyarakat menjadi anugerah tersendiri. Namun, di balik berjuta pesonanya, tersimpan potensi bencana yang dapat muncul kapanpun. Pas jadi langsung lari Pak ke sini. Saya nyari-nyari dulu keluarga. Setelah ketemu sama keluarga saya, udah selamat semuanya. Sesar gempa di Jawa Barat menjadi ancaman tersendiri bagi warga serta infrastruktur yang dilaluinya. Lantas, apa langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan saat terjadi gempa bumi? Kami harap kepada warga masyarakat untuk bisa menuruti apa yang telah dibuat dan dikaji oleh pemerintah. Yang pertama tenang dulu, yang kemudian apabila gempanya besar, itu alangkah baiknya kita untuk jalan keluar merangkak atau kita mencari titik aman yang ada di area dalam rumah. Gunakan alat-alat yang bisa digunakan apapun untuk melindungi kepala dan tulang belakang, leher. Setelah posisi terjadinya gempa, lebih baik kita tenangkan diri kita dulu, kita tidur terlentang, kemudian kita meramkan mata, kemudian kita tarik nafas. Nah, sesudah itu kita bangun pelan-pelan, dan kemudian kita minum air panas. Ini khusus buat anak-anak ya, untuk anak-anak kecil itu alangkah baiknya pada saat dia terjadi trauma karena goncangan atau apapun, kami harapkan kepada orang tua untuk menggendong, tetapi upayakan untuk mata si anak itu terpejam. Sehingga trauma yang timbul akibat melihat gerakan-gerakan, guncangan-guncangan dari bangunannya itu tidak menyebabkan trauma yang berlebihan buat anak. Percayai pemerintah, mereka tentunya mempunyai langkah-langkah strategis yang terutama adalah bagaimana bisa lebih mengedepankan keselamatan dari warganya. Takana dinyo rumah gadang di kampung Baala keadaan yang kiniyo. Taraga jo kenangan ditampe awak lai ya. Takana maso-maso kakek. Angin bambui mengantan badan. Senyum jogala urang dan awak sayang. Lado di muka. Anak awak pulang, Mbak. Nan Dagang dimasak randang lahado. Hati sanang basa mudun sanak kasadun. Mancalek ke pintu, awak kiro siapo. Kawan lamo datang tak kajui hatiku. Kabuah gandang menambah sumarak rumah gadang. Panari pidang sungguh menawan. Kokoh tiang istana Pagaruyuang masih tak jago. Ruangan gadang megah belantai 3. Bahias maniak-maniak baju na dipakai ko. Tingkuak balapak suntiang di kapal. Siana manyangko anak rantau tibo ke kampuangnya. Malapih rindu sakijok matu. Ranak Minang menyimpan bari pucari. TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI.